Saya belajar, dipakai aja, pakai aja. Oh, pakai aja? Pakai aja. Serius nih, Pak? Serius, Oke, pakai aja. oke. Belajar banyak? Saya Gimana, belajar Pak? banyak. Setiap hari, setiap waktu saya ketemu dengan warga, saya ketemu dengan jajaran, saya ketemu dengan aktivis organisasi itu, saya berinteraksi dengan orang-orang yang punya pengalaman, punya perspektif, termasuk punya aspirasi. Ya. Dan dari awal udah tahu yang namanya mengelola pemerintahan itu pasti ketemu dengan segala macam variasi masalah. Inilah yang membuat saya merasa belajar tiap waktu. Bahagia warganya? Maju kotanya. Pak, ceritain dong. Ini kita sekarang lagi ada di Pendopo. Oh, iya. Ini Pendopo terkenal loh, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi ceritanya gini dulu. Saya kan tinggal di dalam kampung ya waktu kita diberitahu tentang tanah ini. Jadi saya datang diberitahu, Pak, ada tanah di dalam gitu. Keren banget, Pak. Saya lihat. Nah, kemudian kami bilang, ini tanahnya tuh kosong, banyak dipakai masyarakat. Jadi kami bilang, gimana kita buat sebuah rumah yang tetap bisa dipakai oleh masyarakat. Ini Pak Anies yang desain? Ini, no. Ini adalah sebuah joglo, peninggalan dari Kiai Besari di Tegalsari, Ponorogo, yang dibangun di sana sekitar 1743. Ya, 1700, kira-kira 290-an tahun yang lalu. Kira-kira, 280-290 tahun yang lalu. Nah, ini adalah peninggalannya. Ceritanya panjang, kenapa saya sampai ke sini. Tapi saya tidak mencari. Saya dapat tanah kosong ini, kemudian saya ingin tempat yang saya bangun itu jangan membuat warga kehilangan ruang lagi. Kan kita biasa gini, dalam kampung ada tanah kosong, warga pada pakai. Terus datanglah orang beli, sudah itu jadi rumah, habis itu warga kehilangan tempat. Ini udah jamak tuh. Nah, jadi kami bayangkan, kami bangun tempat di sini, tapi tempat yang kami bangun itu bisa dipakai oleh masyarakat. Tapi saya juga tadi, sebelum kita melakukan wawancara ini, Pak Anies juga baru saja menemui perwakilan warga dan lain-lain ya. Ya. Ini buku, ini apa sih, Pak? Oh, katalog lama ini. Oh, oke. Dan juga Ini. ada lukisan-lukisan. Ya, ini begini, kalau buku-buku ini sebenarnya buku-buku peninggalan dari kakek kami. Oke, kakek saya, beliau namanya A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Beliau itu seorang yang banyak baca. Sama kayak Pak Anies. Ya, banyak baca. Kemudian dia mewariskan pada kami sekitar 4.000-an buku. Padahal zaman itu ya, beliau lahir 1908. Ini 4.000-an ini bukan dari sini? Ya, sebagian ada di sini, sebagian lagi di storage. Nah, jadi buku-buku itu kami simpan dulu sementara di sini. Dan ini adalah lemarinya, dulu lemari dari buku-buku, lemarinya almarhum, kakek saya. Cuman waktu itu lemarinya vertikal, kayunya kami ambil, kami ubah menjadi horizontal supaya pas di sini. Cool. Jadi dipertahankan. Pangeran Diponegoro. Ya, ini Pangeran Diponegoro. Ya. Oke. Pangeran Diponegoro ini kenapa saya pasang di sini? Ini adalah cikal bakal kenapa kita akhirnya merdeka. Bisa dibilang perjuangan ini. Awalnya nih, Pangeran Diponegoro pemberontakan karena tanah diambil Belanda. Kemudian beliau melawan dan panjang ya cerita perangnya, tapi itu pemberontakan yang membuat Belanda bangkrut. Akibat Belanda bangkrut muncul tanam paksa. Akibat tanam paksa kemudian muncul politik etis, mau balas budi. Politik etis balas budi itu bikin sekolah. Bikin sekolah itu anak-anak Indonesia mulai terdidik. Terdidik itulah membawa mereka pada perjuangan kemerdekaan. Pendidikan sama Pak Anies itu deket banget soalnya. Jadi tentu sebab kemerdekaan banyak, tapi saya melihat figur Pangeran Diponegoro salah satu figur menarik. Jadi saya pasang di sini. Saya rasa dia salah satu simbol idol apapun itu. model. Ya. Pak, duduk yuk. Ya, saya bridging dulu Pak, langsung masuk ke wawancara. 16 Oktober, hari terakhir Bapak memimpin DKI Jakarta. Setelah itu ngegas jadi bakal capres. Gimana? Gini, masih panjang perjalanan. Masih panjang, jangan ngegas dulu. Oh iya. Ini kan apa baratan gitu ya? Iya, speednya ditata. Tapi yang jelas bahwa saya merasa terhormat Partai Nasdem telah memutuskan untuk menominasikan, ini adalah sebuah kepercayaan dari Partai Nasdem, dari khususnya Bang Surya dan seluruh jajaran DPP
Dan saya ingin menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau sudah dicalonkan ya harus bekerja, harus bersiap. Itu insya Allah nanti saya kerjakan. Di luar amanah Pak, saya tahu Bapak pasti menerima amanah itu, menerima kepercayaan itu. Tapi dari hati Bapak, saya tahu Bapak dekat sekali dengan kepemimpinan dan inisiasi untuk menciptakan sesuatu. Ketua OSIS seluruh Indonesia dulu ya. Terus bikin gerakan A, gerakan B, gerakan C dan berhasil. Tapi dari dalam hati Bapak yang paling dalam, selain soal amanah tadi, kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, saya selalu menjawab siap kalau ada penugasan untuk masyarakat. Dan saya selalu menyampaikan, janganlah kita sekedar melihat posisinya. Tapi jadilah orang yang di posisi manapun itu dirasa memberikan manfaat. Ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda tangan proposal 17-an Karang Taruna buat fundraising. Jadi ini bukan soal 1-2 posisi. Ini saya bersiap. Kita kadang-kadang tidak pernah tahu situasi apa yang akan kita jalani besok. Nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah tahu bahwa akan dideklarasikan hari Senin 3 Oktober. itu beneran nggak tahu Pak? Kan saya wartawan tahunya tanggal lebih telat dari tanggal 3 kan. Kemudian, wah jadi nih sekarang Pak Aniesnya juga kemudian dideklarasikan. Itu ceritanya gimana sih Pak? Ya saya mendengar sudah diputuskan pada tanggal 2. Bapak dideklarasikan, saya kalau boleh bilang awal banget ya. Pak Prabowo memang sudah mendeklarasikan, tapi kan Pak Prabowo ya kita semua udah tahu Gerindra pasti Pak Prabowo. Kalau buat Bapak dideklarasikan lebih awal itu kerugian, keuntungan, atau bagaimana Anda melihatnya Pak? Kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan hidup. Iya. Kan kita nggak dalam posisi hari ini lagi milih-milih mau deklarasi kapan. Udah terjadi. Jalan aja. Bismillah. Tawakal Allah. Kenapa Nasdem Pak Anies? Pak Anies itu kan selalu ada dalam survei. Ya pasti dengan kata lain pengantin bisa dipinang banyak partai. Tapi kenapa memilih Nasdem dan mengiyakan Nasdem? Ya. Menurut saya, kenapa saya mengiyakan Nasdem? Bang Surya Paloh, Nasdem telah menunjukkan sebuah sikap kenegarawanan. Beliau memilih untuk mencari anak bangsa, mencari kader bangsa. Beliau tidak sekedar mencari kader partai. Cara berpikirnya adalah untuk negara, untuk bangsa. Itu bukan dalam kata-kata, itu dalam wujud perbuatan. Ketika Rakernas bulan Juni 2022, Nasdem menyebut 3 nama untuk dipertimbangkan. Tidak ada 3-3-nya dari dalam Nasdem. Oke? Apa itu artinya? Mereka mengatakan kami mau merekrut anak-anak bangsa. Kami mau merekrut putra-putri bangsa. Dan 3 anak bangsa itu kan juga secara elektabilitas memang bagus Pak. Begini, ada banyak orang yang juga punya opsi untuk membawa namanya sendiri. Apa sih susahnya? Buat apa bikin partai kira-kira? Kalau ternyata bawanya orang lain. Kan kalau orang banyak mikir sederhananya begitu. Dia tidak tuh. Jadi saya melihat itu sesuatu yang saya hormat. Respect. Dan kita juga kenal. Cek aja kemana-mana Nasdem kalau soal pilkada. Dia banyak rekrut anak orang-orang tanpa dimintai biaya untuk kampanye. Itu ada rekodnya dari situ. Pak Surya Paloh dalam sambutannya bilang, saya mesti baca gitu. Jangan pernah sekalipun meragukan komitmen nasionalisme Nasdem. Pak Surya juga bicara soal keberagaman. Pak Anies bagaimana memaknai pernyataan Pak Surya? Karena kalau kita bicara keberagaman, ada sejumlah pihak yang mengaitkan isu itu ke Bapak dan lain-lain. Ya. Dan ketika isu itu diangkat, itu adalah persepsi. Persepsi bukan? Ketika pilkada dulu, ada persepsi yang dibangun tentang Anies. Macam-macam persepsi itu.
How do you feel? Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Nggak apa-apa, yang namanya kampanye begitulah. Kalau saya lagi kampanye lawan Mas Riko, ya pasti tim pendukung itu akan buat Riko itu A, B, C, D yang nggak bagus-bagus lah. Sementara timnya pendukungnya Mas Riko pasti bilang Riko itu F, G, H, I, J yang bagus-bagus lah. Itu biasa dalam kampanye. Jadi tidak usah pula kita cengeng. Lalu ya kok saya dilabelin itu, ya biasa aja. Di seluruh dunia sepanjang masa yang namanya sedang kampanye begitu. Asal jangan kebohongan. Tapi pelabelan itu biasa. Sekarang saya sudah bertugas, Mas Riko. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif. Kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai. Dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi-persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Lain kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi bahwa di Jakarta alhamdulillah persatuan terjaga, kesetaraan terjaga, keteduhan terjaga. Kami menjaga persatuan, membangun keteduhan, ketenangan. Orang merasakan, tapi orang tidak sadar bahwa di balik rasa tenang, rasa teduh itu ada usaha yang serius. Saya mendatangi semua kelompok. Paling kiri saya temuin, paling kanan saya temuin, paling bawah saya temuin, paling atas saya temuin, semua saya temui. Ada orang-orang yang kalau saya temui ramai jadi berita. Ada yang ketika saya temui nggak pernah jadi berita. Tapi itu kan masalah pilihan media memberitakan yang mana, bukan? Sebagai gubernur, saya mendatangi semua, baik yang diberitakan maupun tidak. Baik yang diramaikan maupun disepikan. Tapi tugas saya menjangkau semua. Sehingga ada situasi apapun saya bisa menjangkau. Jadi ketika Jakarta 5 tahun ini alhamdulillah. Kita syukuri hubungan antar umat beragama tenang, teduh. Cek aja faktanya. Beberapa hari yang lalu muncul, saya nggak tahu sebetulnya gimana bertanya ini dengan proper. Muncul video Bapak dengan Rizik Syihab. Ketika konteksnya label, apa Bapak tidak khawatir nanti orang akan mengasosiasikan pertemuan atau video tadi, sorry kalau saya ambil dari sosmed tadi, dengan label-label tadi? Mas Riko, kenapa nggak tanya kenapa saya ketemu dengan kardinal beberapa hari yang lalu? Saya mau bahas itu juga. Sebelumnya saya tahu Bapak ketemu dengan kardinal beberapa kali. Exactly. Itu yang saya katakan. Disinilah letak yang saya sampaikan tadi. Saya ketemu dengan yang paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah. Semua pemimpin agama saya temui. Tergantung lawan membesarkan yang mana. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarannya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI, wilayah DKI Jakarta. Terjadilah Anies, wah toleran betul Anies. Tidak mau. Itu yang saya katakan tadi. Ya bagi lawan, ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia, ya nggak apa-apa. Saya sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah, saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk ikut hadir, saya dapat kehormatan. Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh ABCD mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Kalau saya datang ke tempat perjudian, saya datang ke tempat yang ada pelanggaran hukum, nah baru saya ini melakukan masalah. Lalu kalau saya datang ke sebuah pernikahan yang disebut itu tempat majelis yang doanya sangat diterima, ya mulia betul kehadiran itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir, Mas. Dan saya sering sampaikan, belajar oleh sejarah. Sejarah itu membuktikan pelabelan-pelabelan lain-lain itu tidak akan bisa bertahan kecuali dia ditopang dengan fakta.
ketika tanpa ditopang sama fakta, maka dia akan lewat oleh waktu. 2017 segala macam label, sekarang 2022 silahkan buktikan. Kalau tidak ada, silahkan orang yang objektif, orang yang menggunakan akal sehat pasti menghapus itu. Pak, bagaimana memperbesar skup tadi yang sudah Bapak lakukan di Jakarta? Kita tidak bisa menutup mata polarisasi itu terjadi dan masih ada tuh sisa-sisanya sampai sekarang. Bagaimana Bapak memperbesar skup itu supaya menangani polarisasi itu, dan karena sekarang Bapak kan sudah jadi bakal calon presiden. Polarisasinya itu nggak membesar kok. Siapa bilang membesar? Oke, Bapak tidak. Siapa bilang membesar? Masih ada. Bukan. Ya begini, di sosial media akan selalu ada polarisasi. Oh. Oke. Ada riset dari Nanyang Technological University (NTU) yang dikerjakan di Jakarta. Dan itu menggambarkan bahwa kohesivitas di Jakarta itu sangat tinggi. Nggak ada itu polarisasi yang disebut-sebut di sosmed, di dalam kenyataan masyarakat. Jadi jangan sampai kami yang di pemerintahan mengambil langkah berdasarkan keramaian percakapan sosmed. Kami di pemerintahan mengambil langkah berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Termasuk tadi ketika bicara tentang polarisasi. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar cebong dan kampret? Yaitu pelabelan saja. Oh, label, oke. Pelabelan. So, kita semua manusia, kita semua warga negara Indonesia, dan kita semua ingin warga Indonesia yang lebih baik. Saya tidak pernah menggunakan istilah itu. Bahkan mengulang kalimatnya pun saya nggak mau. Karena ya kita warga Indonesia, kita cinta Indonesia, kita ingin majukan Indonesia. Jaga agar perbedaan itu tidak melampaui ambang batas. Supaya dia tidak merusak kebersamaan kita. Itu yang saya jaga. Apa sih hal yang tidak ingin dikaitkan ke Bapak bakal capres Republik Indonesia? Pasti perjalanannya masih panjang banget. Tadi Bapak sudah menyinggung label. Tapi apa yang ini bukan Anies Baswedan dan saya tidak mau dikaitkan dengan ini? Ya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Silahkan tunjukkan apa yang mau dikaitkan. Nanti saya jawab betul apa tidak, kan gitu. Iya kan? Saya adalah Anies, titik. Saya Anies Baswedan, saya mengerjakan apa yang sudah saya kerjakan. Dan lihat track record saya aja. Track record artinya rekam jejak, apa yang sudah dikerjakan. Saya tidak terlalu khawatir tentang pelabelan. Karena itu di luar kendali saya. Label. Apapun. 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 Dan saya belajar sejarah. Ada periode-periode di dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh kita dari semenjak sebelum kemerdekaan itu mengalami fase-fase yang dikasih label beda-beda. Kasih fase label beda-beda. Yang bikin Bapak kesel yang mana? Di labelin apa? Alhamdulillah nggak ada. Tapi Bapak tahu dong pelabelan-pelabelan itu. Justru itu karena saya melihat itu sebagai kenyataan, bukan sebagai permasalahan. Ini kenyataan aja. Pak, dalam sejumlah survei elektabilitas Bapak itu naik turun, tapi Bapak selalu ada tuh di posisi yang atas. Kalau menurut Bapak, apa hal-hal yang menaikkan dan menurunkan elektabilitas Bapak? Saya belum punya tim survei untuk melakukan itu. Semua survei-survei itu nggak ada survei yang saya pernah minta. Iya, tapi Mas kan Bapak Riko, pernah baca dong. Mas Riko boleh cek, Mas Riko. Kami itu tidak melakukan survei. Saya terima kasih pada para penyelenggara survei yang sudah memberikan kepada kita informasi. Pak Anies, dalam beberapa kesempatan ada satu wawancara dan saya menyimak jawaban Bapak. Bapak menyebut sorotan terhadap Formula E itu bersifat subjektif dan Bapak menyiratkan ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Bapak. Ya, sebetulnya sederhana saja. Kalau kita bicara tentang di dalam proses Jakarta, ini adalah program yang sudah ditetapkan di dalam perda penyelenggaraan Formula E itu. Nah, ada yang ketika proses perencanaan, proses pembiayaan, semua pihak setuju. Mana? Kami di sisi eksekutif dan teman-teman legislatif. Dalam perjalanannya ada pihak-pihak di legislatif yang berbalik jadi tidak setuju. Itu yang saya maksud. Jadi kemudian menjadi tidak setuju. Padahal ketika dulu kalau nggak setuju dari dulu, ya pastinya nggak akan digolkan dong.
apa yang ingin Bapak sampaikan ketika Formula E ini dikaitkan dengan kasus hukum, dalam tanda kutip penetapan Bapak? Apa ada yang menyebut laporan satu media massa Tempo berhubungan dengan penetapan tersangka dan lain-lain. Gimana sih Pak sebetulnya? Mas Riko ngelihat pattern nggak nih Mas Riko? Gimana Pak? Semua adalah pembentukan persepsi. Oleh? Semua adalah sifatnya pembentukan persepsi. Saya beri contoh nih, pattern nih. Bukan oleh, ada pembentukan persepsi. Misalnya, intoleran. Rame betul, semua orang bicarakan ya ada ini, orang ini intoleran gitu. Ini orang ini intoleran. Tapi itu semua adalah pembentukan persepsi tanpa diberikan basis. Sama ketika terjadi Formula E. Itu persepsi. Persepsi. Formula E katanya. Makanya saya mau tanya, apa itu masalahnya di Formula E? Kalau Bapak dipanggil jadi saksi dalam... Inilah yang disebut saya sebagai pola. Polanya itu adalah bukan menunjukkan fakta. Polanya adalah membuat persepsi. Itu pola yang terus-menerus diberikan kepada saya. Dibuat ini persepsi Pak, ada masalah Formula E, ada masalah intoleransi, semuanya itu persepsi. Ketika ini ada pattern, ada pola, tentu ada yang membuat dong Pak. Nggak tahu, apalagi yang membuat, lebih nggak tahu lagi kita. Dan menurut saya tidak pernah menghabiskan energi mencari tahu siapanya. Karena yang penting yang saya kerjakan adalah yang benar, yang kerjakan berbaik dampaknya, itulah perlindungan terbaik kita. Siapa bakal calon wakil presiden Pak Anies? Pak Anies, kita sudah punya beberapa nama yang ingin kami konfirmasi, tetap bersama kami di Point of View. Selama ini Pak Yusuf Kalla itu kita nih yang luar mengenalnya sebagai kingmaker di belakang Bapak. Itu gimana sih Pak sebetulnya?